Pak Ustadz, saya seorang muslim karena menikah dengan seorang muslim. Muslim sama muslim tak boleh nikah. Orang tua saya seorang Kristen yang sering membungakan uang. Oh, bank keliling, kredit. Setelah dia... Ustaz, saya seorang muslim karena menikah dengan seorang muslim. Muslim sama muslim tak boleh nikah. Orang tua saya seorang Kristen yang sering membungakan uang. Oh, bank keliling, kredit. Setelah dia meninggal, uang orang tua saya ada 9 miliar di bank. Hasil dari membungakan uang. 5 bersaudara, dibagilah uang itu masing-masing. Bagaimana cara saya untuk membersihkan uang riba? Karena saya sudah muslim, Pak Ustaz. Uang orang kafir halal. Yang haram itu uang orang Islam. Itulah enaknya jadi anak orang kafir. Kalau bapak dikasihnya halal, bapak 2 miliar, boleh. Bapak mau keluarkan zakatnya, habis itu pakailah. Saya tak mau pakai, halal. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah salaf. Salaf itu artinya zaman dulu. Waktu Abu Bakar, waktu orang kafir itu masuk Islam. Apakah ketika orang kafir itu masuk Islam dikatakan Nabi, hai orang kafir, semua harta yang riba dulu bakar? Tidak. Semua harta orang kafir pencariannya waktu Islam, setelah dia masuk Islam tidak disuruh Nabi bakar. Karena dia ulang dari nol, dosanya saja bersih, tapi hartanya itu tidak diulang dari nol. Mana hadisnya bahwa Nabi menyuruh orang kafir yang masuk Islam semua hartanya? Maka harta dia itu kalau mereka membagi bapak, tak marah dia bapak masuk Islam, maka halal itu bagi bapak. Sedekahkan, keluarkan zakatnya, infak, wakaf, sedekah. Kalau zakat mal boleh tak kita berikan kepada anak yatim yang susah dan orang yang tak punya penghasilan? Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, orang masuk Islam, wa fir riqab, budak hamba sahaya mau merdeka, wal gharimin, orang yang terlilit utang, wa fi sabilillah, untuk perang, wa benis sabil, untuk orang putus belanja. Ada anak umur 5 tahun, 10 tahun sekolah, bapaknya meninggal, susah, kita kasih dia, bukan karena yatimnya, karena susahnya. Kalau dia tak ada income sama sekali, fakir, ada income, dia jual koran, kerja di dosmir, cuci mobil, ngamen, maka dia miskin. Ada income tapi tak mencukupi kebutuhan, maka dia masuk dalam asnaf fakir, miskin. Kasihlah. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun pakai lilin seperti orang-orang barat? Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari tradisi kaum tersebut. Ustadz pandai ceramah, memangnya Ustadz tak pernah tiup lilin? Pernah. Saya pernah tiup lilin waktu mati lampu. Saya hidupkan lilin, habis itu saya tiup. Tapi saya tak meminta. Yang haram itu dimintakanlah doa untuk setahun akan datang. Tiup nak, kata maknya, tiupnya. Kau minta apa? Laptop. Bulan depan emaknya ulang tahun. Tiup ma, kata suaminya. Mama minta apa? Tas kulit. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Tiup pa. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Bagaimana di akhirat nanti? Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Yang menyembah api itu siapa? Majusi, Cina, Konghucu, menyembah api. Maka nanti di akhirat jangan heran dia dibangkitkan bersama Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat dan jangan ajak anak-anak kita. Anak ustadz, anak saya, anak adik saya tak boleh. Anak orang lain yang saya bisa ceramahi saya kasih tahu. Anak saya, anak adik saya, anak keponakan saya tak boleh tiup-tiup lilin. Saya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka keponakan saya udah sekian tahun tak boleh. Jangan, tak boleh tiup-tiup lilin.
Di beberapa tempat ada yang menganggap bahwa ada hari-hari, bulan-bulan yang tak baik, bahkan dilarang melakukan acara pernikahan. Misalnya bulan Zulqa'dah. Semua bulan baik, semua hari baik, nikahlah. Bulan Zulhijjah, nikahlah. Bulan Zulqa'dah, nikahlah. Bulan Syawal, nikahlah. Nikahkan anak, nikah. Ini semua kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum pendapat itu Pak Ustaz? Kalau sampai diyakininya, rusak tauhidnya. Jika nikah bulan ini, maka nanti peruntungannya berarti ada kuasa selain Allah, ada manfaat, ada mudarat selain Allah. Bulan itulah yang merubah nasib. Ini namanya ilmu nujum, perputaran matahari berpengaruh kepada nasib. Haram, tak boleh. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat, untuk makanan muslim, untuk makanan non muslim. Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak muslim ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini. Ini untuk non muslim Pak, saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah, kemah muslim, kemah non muslim, boleh. Acara misanya jangan datang. Datang, selamat, pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini, jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat. Saya tengok mobil Bapak parkir di situ. Bapak ini kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustadz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi zamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah. Saya pendeta sudah sekian dosa. Ya. Bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa. Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustadz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Abdul Somad. Ya, kami mau buat baleho Pak Ustadz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustaz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustaz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada ustaz yang mengatakan hadis. Cantik dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunnah. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaAllah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat.
maka kalau selamat dari 3 halal. Tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang 3 itu? Kalau ada, haram. Mustikah 3-3-nya? Tidak, ada saja 1. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya? Tanah itu tetap punya almarhumah ibu. Karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah. Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup. Rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya 2 kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Terus siap mau menerkam. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau nih. Saya bilang calling down. Oke. Saya diundang ke sini sebagai orang yang dianggap paham agama, maka izinkan saya bicara. Almarhum meninggalkan ini begini-begini, yang ini dapat jatah begini-begini. Kalau kalian dengar cakap saya ini, pakailah. Kalau kalian tak dengar cakap saya ini, pergilah kalian ke pengadilan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pulang. Seminggu sesudah itu datang telepon dari kelompok yang ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah lembut hati kami. Datang pula kelompok ini. Sudah lembut hati. Alhamdulillah. Kalau tak mau, pergi ke pengadilan. Selesaikan. Menang jadi arang, mati kalah jadi abu. Nah, ini agama ini menyelesaikan musyawarah. Jangan selesaikan dengan kepala panas.